Rapne Banadi Jodi awalnya dikonsepkan dan akan direncanakan dibuat setelah rilis Mohabbatain di tahun 2000. Aditya Chopra sang sutradara inginkan Manisha Koirala yang akan menemani Shah Rukh Khan di film ini. Akan tetapi film Manisha dengan Shah Rukh Khan sebelumnya Dil Se gagal. Aditya Chopra lalu mengubur impiannya bekerja dengan Manisha. Dan kemudian di tahun 2008, Aditya Chopra mencari pendatang baru untuk menemani Shah Rukh Khan. Awalnya karena Aditya Chopra sangat terkesan dengan penampilan Isha Deol di film Doom, ia sempat mempertimbangkannya untuk film ini. Akan tetapi Aditya Chopra kembali ke pilihan utamanya mencari aktris baru dan Sonam Kapoor juga sempat didekati. Namun Sonam saat itu masih gendut guys dan tidak akan cocok dengan Aditya Chopra yang sepertinya fobia wanita gendut di film-filmnya. Lalu audisi panjang ia menemukan Anushka Sharma, akan tetapi Karan Johar sepupunya menentangnya untuk memasukkan Anushka ke film itu. Menurut Karan Johar, Anushka Sharma tidak memiliki aura bintang dan tidak terlihat seperti aktris yang cantik. Aditya bersikukuh kepada Anushka Sharma dan ia mengatakan, pertama-tama kami mencari seseorang yang benar-benar dapat mewujudkan semangat kota kecil Punjabi. Kami tahu kami telah menemukannya di Anushka, meskipun dia tidak memiliki pengalaman akting sebelumnya, kami telah melihat percikan unik dalam dirinya, yang membuat kami yakin bahwa dia akan menjadi lawan yang menonjol bahkan untuk melawan Shah Rukh Khan. Ada yang lucu di sini guys, sampai film ini dirilis, Anushka Sharma dirahasiakan dari media loh. Konon kalau Anushka tiba-tiba diperkenalkan ke media, orang-orang akan terus mengulik identitas Anushka. Bukan karena wajahnya yang kurang cantik ya Pak Chopra. Guys, ternyata kalian banyak yang tidak tahu filmnya Tum Hi Ho ya. Nah, gimana nih dengan film Rapne Banadi Jodi? Lagunya juga super booming loh di Indonesia. Ini mah sudah banget keterlaluan tuh kalau kamu tidak tahu film yang satu ini guys. BTW justru ini adalah film yang Mimin kurang suka nonton entah bagaimana. Awalnya Mimin nonton film ini karena di iklannya di MNC TV ada Shah Rukh Khan Kajol lagi menari di lagu Chalte Chalte. Sebagai penggemar Shah Rukh Khan Kajol, Mimin kira ini adalah film mereka yang terbaru tadi di atas itu loh. Dan ternyata setelah menonton film ini, sudah di pertengahan kok Kajolnya belum muncul-muncul ya. Dan ternyata ini adalah filmnya Anushka Sharma dan Shah Rukh Khan yang saat itu adalah pendatang baru. Seperti biasa Mimin tidak terlalu terbuka kan dengan yang namanya pendatang baru. Akhirnya karena kebanyakan iklan di MNC TV, makanya Mimin sampai ketiduran deh. Butuh 2 tahun kemudian baru Mimin bisa tahu ending dari cerita film yang satu ini. Dan BTW yang paling mengganggu di mata Mimin, kostum Shah Rukh Khan dan kumisnya itu yang membuat saya tidak nafsu menontonnya. Sering jadi perdebatan di kalangan penggemar kalau ini adalah film yang tidak masuk logika, bagaimana seorang istri tidak mengetahui seorang suami yang sedang menyamar. Itulah inti cerita ini guys. Jadi suami istri yang tidak baku kenal sebelumnya menikah, di mana si suami mencoba menjadi orang lain agar bisa diterima oleh sang istri. Endingnya kamu nonton sendiri sajalah ya. Dan inilah fakta-fakta besar Rapne Banadi Jodi 2008. Nah ini nih guys lagu yang mengecoh Mimin sampai menonton film ini. Di lagu Firmilenge Chalte Chalte di dalamnya ada banyak sekali aktris yang menjadi cameo. Ada Kajol, kemudian si cantik Bipasha Basu, ada Laradata, Priti Sinta, dan diakhiri dengan Rani Mukherjee. Masing-masing dari artis ini memakai kostum dari artis-artis legend dengan kostum ikonik mereka loh. Seperti misalnya Kajol, dia berperan sebagai Nargis dari era 50-an. Bipasha sebagai Sadhana Shivdasani dari era 60-an. Laradata sebagai Helen masih juga dari era 60-an. Priti Sinta sebagai Sharmila Tagore dari era 70-an. Sementara Rani Mukherjee berperan sebagai Neetu Kapoor dari era 80-an. Cameo beberapa artis itu dilakukan untuk mengenang masa-masa kejayaan Bollywood di setiap eranya. Shah Rukh Khan juga berubah-ubah karakternya sesuai aktrisnya sebagai penghormatan kepada aktor Bollywood legendaris Raj Kapoor, Shami Kapoor, Rishi Kapoor, Dev Anand, hingga Rajesh Khanna.
Hanya di film ini penyanyi-penyanyi favorit Shah Rukh Khan seperti Udit Narayan, Abhijit Bhattacharya tidak bernyanyi lagi untuk Shah Rukh Khan. Lata Mangeshkar, favorit Yasraj Films, juga tidak lagi dipakai suaranya di film ini. Oh ya, dan ini adalah pertama kalinya kamu melihat Shah Rukh Khan beradu mesra dengan Bipasha Jugalaradatta loh. Tidak ada yang pernah memasangkan sebelumnya antara Shah Rukh Khan dengan dua aktris tersebut dalam satu film. Tahu nggak sih guys, ini adalah film yang paling disukai oleh Aditya Chopra loh. Aditya sangat serius dengan naskah film ini, sehingga dia cuma membuat 3 salinan naskah, satu untuk dirinya sendiri, kedua untuk Shah Rukh Khan, dan ketiga untuk asisten sutradaranya. Bahkan Anushka Sharma dan anggota kru lainnya juga tidak tahu apa jalan cerita film ini. Aditya Chopra mengarahkan langsung film ini dan menandai kembalinya Aditya mengarahkan setelah 8 tahun vakum. Dan karena ini diarahkan langsung oleh Aditya Chopra, diam-diam saat itu dia sangat jatuh cinta kepada Rani Mukherjee setelah perceraiannya. Makanya ia sempat memasukkan foto-foto Rani Mukherjee di dalam film ini, di adegan seperti di mana Shah Rukh Khan bersembunyi di kamar mandi dari Anushka Sharma. Tidak hanya itu, untuk menunjukkan cintanya yang lebih kepada Rani Mukherjee, Aditya juga membuat konsep di mana Anushka dan Shah Rukh sama-sama memiliki nomor pasangan angka 2121. Dan tahukah kalian itu adalah angka tanggal ulang tahun Rani Mukherjee? Wah, senafsu itu ya Aditya Chopra kepada Rani guys. Satu-satunya membuat Aditya Chopra khawatir saat itu, soalnya film ini hampir saja tidak jadi dirilis di tahun tersebut. Karena saat itu orang-orang pada ketakutan datang ke bioskop setelah ada teror bom di Mumbai. Orang-orang memberikan dukungannya kepada Aditya kalau ia tidak perlu takut karena cerita filmnya tersebut sangat bagus. Nah, Mimin kira cuma Mimin doang yang merasa terganggu dengan wig dan kumis Shah Rukh Khan guys. Ternyata Shah Rukh Khan juga sangat tidak nyaman memakai wig dan kumis yang membuatnya tampil sangat tidak menarik itu. Lagu Hole Hole untuk pertama kalinya Shah Rukh Khan merekam lagu dengan penampilan yang buruk. Shah Rukh Khan sendiri mengatakan ia tidak betah dengan wig dan kumisnya saat syuting lagu tersebut. Akan tetapi dia senang syuting dilakukan dengan cepat karena pengambilan gambar lagunya tidak begitu sulit seperti lagu-lagunya yang lain. Oh ya guys, di film ini Shah Rukh Khan tidak terlihat memamerkan ototnya nih. Itu supaya perannya sebagai suami biasa tidak terlalu mencolok perbedaannya dengan perannya ketika ia menyamar. Dan tahukah kalian, dua karakter Shah Rukh Khan di film ini ternyata terinspirasi dari dua kontestan loh. Dua kontestan itu berasal dari acara televisi Shah Rukh Khan sendiri yang bertemakan game show edukasi. BTW, jangan lagi deh Shah Rukh Khan berperan seperti karakter bapak-bapak itu ya. Benar, Mimin sangat terganggu dengan penampilan Shah Rukh Khan itu. Jadi karena Aditya Chopra merahasiakan keberadaan Anushka Sharma, dia punya caranya untuk melakukan promosi film ini dengan baik. Trailer filmnya dirilis bertepatan pada tanggal 2 November, hari ulang tahun Shah Rukh Khan. Otomatis dari sekian banyak jumlahnya penggemar Shah Rukh Khan pasti akan antusias untuk menonton film ini. Lagu Hole Hole juga dirilis pada hari ulang tahun Shah Rukh Khan, dirilis di semua stasiun TV dan ternyata sangat disukai oleh masyarakat saat itu. Padahal awalnya tidak ada yang tahu kalau Shah Rukh Khan akan merilis Rapne Bana Di Jodi guys, karena semua mata tertuju pada promosi film Karan Johar saat itu, Dostana, film yang sangat ditunggu-tunggu. Saat dirilis film Rapne Bana Di Jodi menghadapi persaingan yang ketat dari promosi film Amir Khan Gajini. Hanya 2 minggu setelah rilis film Rapne Bana Di Jodi, Amir Khan juga merilis filmnya Gajini tersebut. Dan di hari-hari awal tayang Rapne Bana Di Jodi, Amir Khan ingin menguasai bioskop dengan promosi Gajininya. Ia menyewa orang-orang yang bisa mencukur botak kepalanya seperti perannya di Gajini, juga para staf bioskop dibayar untuk mencukur botak kepalanya kabarnya. Itu dilakukan agar semua penonton yang datang menonton film Rapne Bana Di Jodi diingatkan selalu kalau Gajini akan hadir secepatnya. Meskipun ada unsur kecurangan dari Amir Khan, tetapi kedua film ini sama-sama blockbuster kok guys.
Meskipun blockbuster, faktanya film ini sangat sedikit sekali mendapatkan penghargaan Filmfare. Padahal sudah masuk 10 nominasi Filmfare di 10 kategori utama. Yang menang Filmfare hanyalah penyanyi playbacknya Sukhwinder Singh dari Hole Hole, juga salah satu adegan yang terpilih sebagai adegan terbaik Filmfare. Padahal saking bagusnya cerita film ini, perpustakaan Oscar setelah 1 hari rilis Rapne Banadi Jodi, mereka meminta naskahnya untuk dijadikan koleksi permanen di perpustakaannya. Sensitivitas skenario dan kisah cinta yang tidak biasa langsung menarik perhatian staf perpustakaan. Naskah itu kemudian dipajang di perpustakaan Margaret Herrick dan dapat diakses hanya untuk tujuan penelitian bagi pelajar, pembuat film, penulis, dan aktor termasuk di antara pengunjung tetapnya. Skenario hanya dapat dilihat di perpustakaan, naskah tidak boleh diedarkan, dan selain itu skenario film tidak boleh difotokopi. Lagu-lagu film ini menjadi album penjualan tertinggi nomor kedua di tahun 2008. Lagunya Hole Hole juga dan Sepe Chance banyak dijadikan sampel musik oleh orang-orang luar India. Nah itulah guys beberapa fakta besar Rapne Banadi Jodi tahun 2008. Kamu yang belum nonton film ini silahkan ditonton, akan tetapi siapkan beberapa cemilan karena film ini cukup membosankan dan terutama di bagian plotnya.